Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan materi mengenai inovasi dan model bisnis startup yang ada di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adri Setiawang dengan NPM 2025 14500 392. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofian dari Prodi Ekonomi dengan NPM 2025 14500 390. A few moments later. Sebelum masuk ke materi yang ingin kita bahas, tonton video berikut dulu ya. Hai, Om Bagus di sini dengan sebuah konsep. Kalau kamu punya rencana bikin startup yang nggak punya pasar, terus kamu keasikan racik produkmu sampai menurutmu 100% dulu, baru mulai jual. Gimana kalau barangnya nggak laku, nggak cocok di pasar? Kalau kamu pakai cara itu di startup, bisa jadi bangkrut duluan. Soalnya, kebanyakan startup atau perusahaan rintisan itu bangkrut bukan karena produknya jelek, tapi ya gara-gara nggak punya pelanggan. Secara startup itu bikin produk yang bener-bener baru, seringkali buat terobosan. Jadi bikin produknya lama dan terkadang habis duit banyak. Padahal pasarnya belum jelas. Kalau kita mau buat produk, kita biasa pakai satu metode yang sistematis banget buat pastiin produk kita benar-benar sesuai sama harapan kita. Tapi seringnya kalau kita ngomong masalah pelanggan, marketing, posisi pasar atau publikasi, kita sering juga lupain itu. Ya soalnya udah ada peran orang lain di situ, kayak marketing dan lain-lain. Banyak dari orang yang ngembangin produk lupa atau bahkan jadi kebiasaan sengaja nggak mikirin masalah pelanggan. Kita tahu beberapa produk ada yang sukses dan beberapa ada yang gagal. Tapi alasan dari kegagalan atau kesuksesan itu nggak ada yang sederhana dan bahkan nggak bisa diprediksi. Dulu ada istilah motivasi, dibuat dulu aja, ntar ada juga yang pakai. Dan begitu yang pakai nggak ada, kita coba buat lagi, dan lagi. Steve Blank udah bertahun-tahun mikir Buat jawab permasalahan tadi, dan buat satu teori yang disebut pengembangan pelanggan. Teori ini bahkan berpengaruh banget di dunia startup dan masuk di dalam fundamental dari 3 pilar Lean Startup yang dibuat Eric Ries. Menurut Pak Steve Blank, startup atau perusahaan rintisan itu bukan sekedar semua perusahaan kecil. Startup punya cara jalan yang beda sama perusahaan besar. Pakai metode yang beda juga. Kalau perusahaan besar, jalankan strategi sama praktek-praktek yang udah teruji. Startup perlu cari model bisnis yang baru. Pengembangan pelanggan merupakan metode buat bantu startup cari model yang bisa cepat berkembang, sesuai sama karakter dari startup sendiri. Proses ini mengasumsikan startup baru punya hipotesis tentang model bisnis yang belum diuji. Model bisnis dibuat pakai bisnis model kanvas dari Alexander Osterwalder. Mulai dari siapa pelanggannya atau customer segment, apa yang mereka inginkan atau value proposition, gimana cara mencapai mereka atau channels, berapa harga produk atau revenue streams, gimana cara menjaga juga mencari pelanggan atau customer relationships, apa yang harus dilakuin buat bikin produk atau key activities, sumber daya apa yang dibutuhkan atau key resources, siapa partner yang perlu digandeng atau key partners, dan biaya apa yang perlu dikeluarkan atau cost. Teori ini kemukakan ide kalau nggak ada fakta apapun di dalam kediamanmu. Jadi kita perlu ke dunia luar buat uji hipotesis tadi. Uji hipotesis menggunakan metodologi sederhana. Buat hipotesis model bisnis, desain eksperimen buat uji hipotesis, dan ujikan hipotesisnya. Kemudian ambil hasil pengujian tadi buat jadi masukan. Entah jadi lanjutkan hipotesis, tidak lanjutkan hipotesis, atau rubah hipotesis. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang model pengembangan pelanggan atau customer development model. Beberapa perusahaan startup berusaha sekeras mungkin buat mengembangkan dan mengasah produknya, tapi sedikit waktu yang dipakai buat tahu apakah produknya bakal laku atau enggak. Teori pengembangan pelanggan lebih fokus supaya lebih banyak waktu digunakan buat identifikasi pelanggan yang potensial
dan cari tahu gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini berkebalikan sama istilah dibuat dulu aja, ntar ada yang pakai. Yang tadi, karena strategi itu terlalu fokus sama produk, resikonya tinggi banget buat startup dan bisa jadi titik kegagalan dari startup. Model pengembangan pelanggan merupakan model pengembangan produk yang fokus ke target pasar dan pelanggan dari awal. Model ini khusus bisa dipakai buat startup yang belum punya pasar yang jelas. Model pengembangan pelanggan dibagi jadi 4 tahap. Tahap penemuan pelanggan atau customer discovery, tahap validasi pelanggan atau customer validation, tahap penciptaan pelanggan atau customer creation, dan tahap pendirian perusahaan atau company building. Tahap penemuan dan validasi pelanggan merupakan masa searching atau pencarian, dan tahap penciptaan pelanggan serta pendirian perusahaan merupakan masa eksekusi. Kita bakal jelasin satu persatu, diikuti contoh kasus di perintis e-commerce Bukalapak. Tahap penemuan pelanggan merupakan tahap membuat ide produk dengan mendengarkan keinginan dan permasalahan dari para calon pelanggan. Di tahap ini, kuncinya permasalahan pelanggan dan produk solusinya yang berbentuk model bisnis. Tahapan ini awalnya membuat hipotesis tentang permasalahan, konsep produk buat menjawab permasalahan, dan membuat model bisnis. Ditutup uji hipotesis dengan terjun langsung ke calon pelanggan. Hipotesis yang gagal berarti hipotesis harus dirubah atau pivot. Bukalapak itu contoh konsep dari permasalahan belanja online pada era 2000-an yang nggak mudah. Terbatas buat kalangan yang sudah terbiasa forum online saja. Belum lagi dulunya risiko ditipu juga besar. Konsep Bukalapak yang dibuat Ahmad Zaki, e-commerce transaksi aman buat semua kalangan, diujikan kalangan terbatas relasi dari Ahmad Zaki dan dapat respon positif dari responden. Tahap validasi pelanggan merupakan tahap mulai benar-benar menjual produk ke pelanggan. Di tahap ini kita jualan minimum viable product atau MVP, produk yang belum siap 100% tapi sudah cukup siap buat dijual. Tahapan ini dimulai dari membuat produk sampai jadi MVP, membuat rencana penjualan, mulai berjualan, ditutup analisis produk di pasar. Posisi yang kurang baik berarti produk harus pivot. Pelanggan-pelanggan awal yang jadi pelanggan di tahapan validasi pelanggan ini namanya early evangelist. Konsep Bukalapak yang sudah teruji hipotesis dikembangkan lagi secara terbatas sama Ahmad Zaki dan tim, sampai jadilah MVP. MVP mulai dipakai dan disebarluaskan di lingkungan yang terjangkau Ahmad Zaki. Belum ada biaya promosi. Dari hasil analisis pasar, Bukalapak dianggap punya posisi pasar. Dari situ diputuskan Bukalapak tetap dikembangkan tim, diperbaiki masukan dari pelanggan-pelanggan awal. Tahap penciptaan pelanggan merupakan tahap produk sudah jadi matang dan siap eksekusi ke pasar lebih luas. Tahap penciptaan pelanggan memperluas pelanggan yang sebelumnya masih sedikit, jadi jumlah yang lebih besar. Tahapan ini biasanya ada target tahun pertama, mengatur posisi pasar, peluncuran produk jadi dan meningkatkan permintaan produk. Bukalapak sudah sempurnakan MVP jadi produk 100% dan mulai launching resmi di tahun 2011. Dari pasar yang sudah dijaring di tahapan sebelumnya, Bukalapak bisa berhasil menarik investor yang mau danai buat pengembangan produk dan perluasan pasar Bukalapak. Posisi pasar Bukalapak waktu itu disesuaikan persaingan yang ada. Bukalapak fokus bidik segmen buku dan sepeda lipat gara-gara masih ada e-commerce besar lain semacam Kaskus dan OLX. Jadinya Bukalapak bisa fokus nambah pelanggan dari segmen yang belum diambil e-commerce lainnya. Tahap pendirian perusahaan merupakan tahap pasar sudah matang dan perusahaan mulai ditata ulang supaya bisa fokus efektif dan efisien buat mengejar pertumbuhan, tata kelola, dan administrasi. Ya kayak perusahaan besar umumnya. Tahapan ini merubah organisasi dan pola pikir manajemen dari bentuk startup jadi korporasi. Dengan menata ulang struktur organisasi, visi dan misi, dan terkadang personil kunci, termasuk pendiri atau founder. Tahun 2020, Bukalapak sudah mimpin pasar bareng Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Jadi unicorn yang punya valuasi di atas $2 miliar. Bukalapak kelihatan mulai reorganisasi jadi korporasi yang orientasinya profit dan pertumbuhan. Diawali PHK ratusan karyawan dan mundurnya CEO serta founder Bukalapak Ahmad Zaki, diganti sama Rahmat Kaimuddin, profesional lulusan MBA Stanford, mantan direktur perbankan, CEO pilihan investor banget yang familiar sama korporasi. Terakhir mari kita rangkum.
pengembangan pelanggan terbagi tahap penemuan pelanggan, tahap validasi pelanggan, tahap penciptaan pelanggan, dan tahap pendirian perusahaan. 2 tahap awal merupakan masa pencarian sebelum 2 tahap akhir yang merupakan masa eksekusi. Pesan penutup saya, inti startup besar itu kolaborasi dan masukan, bukan cuma hasil kerja dari satu orang yang asik sendiri. Kalau dikasih pilihan usaha, mending bisnis startup atau konvensional? Tulis di komentar. Apa itu ekosistem startup Indonesia? Perlu kalian ketahui bahwa ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan juga buatan. Nah, ini termasuk buatan karena dibuat oleh manusia dan dikelola manusia untuk kebutuhan tertentu. Startup Indonesia adalah jaringan individu dan organisasi yang bekerja sama untuk menciptakan dan mengembangkan perusahaan rintisan baru, sehingga memudahkan para pengguna untuk menghadapi era digital saat ini. Artinya adalah sebuah sistem bisnis yang di dalamnya terdapat jaringan yang kompleks, terdiri para wirausahawan, investor, lembaga pendidikan, pemerintah, dan penyedia layanan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan juga memperkuat daya saing. Slide selanjutnya ada gambaran umum atau contoh dari ekosistem startup Indonesia dalam era digital saat ini yang dimanfaatkan dalam sebuah aplikasi seperti Gojek bergerak dalam layanan transportasi, memudahkan kita untuk bepergian. Hanya tinggal klik pesan driver, sudah tiba. Lalu ada Tokopedia bergerak dalam layanan e-commerce atau perdagangan online, hanya tinggal klik pesan barang yang kita inginkan, sudah tiba sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada Traveloka bergerak dalam layanan transportasi antar daerah dan juga negara. Lalu ada Ruang Guru bergerak dalam layanan pendidikan. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat, hanya dengan di rumah saja kita bisa menambah ilmu dan juga belajar lebih mendalam lagi. Lalu ada aplikasi Halodoc. Nah, ini merupakan aplikasi yang cukup penting bergerak dalam layanan kesehatan. Jadi, jika kalian kesulitan untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan kalian, tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup di rumah saja lalu download aplikasi Halodoc. Kalian sudah dapat berkonsultasi dengan dokter yang kalian ingin konsultasikan. Baik, di slide selanjutnya ada dampak positif dari contoh yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama ada membuka lapangan pekerjaan, yang kedua ada mendorong inovasi dan ekonomi di berbagai sektor dari transportasi, e-commerce, hingga pendidikan dan juga kesehatan. Positif pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yaitu pertama, sudah pasti adanya ancaman keamanan data. Dengan banyaknya data pengguna yang dikelola oleh startup, isu keamanan data menjadi sangat krusial sehingga banyak yang disalahgunakan dalam penggunaannya. Solusi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif ini adalah dalam soal keamanan data. 1. Membangun infrastruktur keamanan cyber yang kuat seperti memasang antivirus dan juga sistem deteksi virus, menyusun kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami. Dalam persoalan persaingan tidak sehat, yang pertama ada memperkuat kualitas produk, 2. Membangun loyalitas terhadap pelanggan, 3. Memonitoring persaingan secara proaktif dan cepat dalam mengambil keputusan. 2. Bisnis model Canvas untuk startup. Bisnis model Canvas adalah alat visual yang digunakan untuk merancang dan memahami model bisnis sebuah startup. Bisnis model Canvas memudahkan startup untuk melihat keseluruhan model bisnis mereka secara sederhana dan terstruktur, sehingga mempermudah membuat keputusan secara cepat dan tepat. Berikut 9 komponen utama bisnis model Canvas. 1. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan menentukan kelompok orang atau organisasi yang menjadi target utama produk atau layanan. Bisa meliputi individu, perusahaan, pasar umum, atau pasar khusus. Contoh penerapannya sebagai berikut. Mahasiswa, 1. Mahasiswa, 2. Profesional muda yang ingin upgrade skill. 2. Proporsi nilai. Proporsi nilai menjelaskan manfaat utama atau nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Apa yang membuat produk startup berbeda dan menarik. Contoh penerapannya sebagai berikut. Platform belajar online yang interaktif dan terjangkau, dan mentor berpengalaman dan bersertifikat. 3. Saluran. Merinci cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan dan bagaimana komunikasi dilakukan bisa melalui aplikasi, website, media sosial atau mitra distribusi. Contoh penerapannya sebagai berikut. Aplikasi mobile dan media sosial. 4. Hubungan dengan pelanggan. Menjelaskan jenis interaksi atau pendekatan yang dibangun dengan pelanggan
Misalnya, layanan personal, komunitas, atau sistem otomatis. Contoh penerapannya sebagai berikut: dukungan pelanggan 24/7 via chat dan komunitas belajar online. 5. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan, seperti lewat penjualan langsung, langganan, iklan, atau model premium. Contoh penerapannya sebagai berikut: iklan dari institusi pendidikan atau partner dan program afiliasi. 3. Peran venture capital dan angel investor. 1. Peran venture capital. Venture capital merupakan penyedia dana bagi startup yang sudah berada pada tahap pertumbuhan. Mereka berinvestasi pada perusahaan yang memiliki potensi besar namun juga membawa risiko tinggi. Pendanaan biasanya diberikan dalam bentuk kepemilikan saham dan visi aktif. Terlibat dalam pengembangan bisnis melalui arahan strategis, koneksi industri, serta pengawasan operasional. Dana visi biasanya berasal dari institusi dan dikelola secara profesional oleh firma investasi. Contoh kontribusi: memberikan modal dalam pendanaan seri A dan seterusnya, membantu ekspansi dan peningkatan skala usaha. 2. Peran angel investor. Angel investor adalah individu yang memberikan modal pribadi kepada startup yang masih berada di tahap awal. Biasanya saat ide atau produk masih dalam tahap pengembangan awal, mereka cenderung lebih fleksibel dan seringkali juga menjadi mentor atau penasihat langsung bagi pendiri startup. Investasi dilakukan berdasarkan percayaan terhadap visi tim, bukan hanya data bisnis. Contoh kontribusi: menyediakan dana awal untuk mengembangkan prototipe dan memberikan pengalaman dan koneksi sebagai dukungan non-finansial. Perbandingan venture capital dan angel investor. Kategori tahap pendanaan. Venture capital, startup yang sedang tumbuh, sedangkan angel investor, startup yang baru berdiri. Kategori sumber pendanaan. Venture capital, dana institusi atau investasi group, sedangkan angel investor, dana pribadi. Kategori skala investasi. Venture capital besar, sedangkan angel investor lebih kecil. Kategori peran dan dalam startup. Venture capital strategis dan profesional, sedangkan angel investor personal dan mentoring. Berikut kesimpulan dan saran materi inovasi dan model bisnis startup Indonesia. Inovasi bisnis startup dan perekonomian Indonesia memiliki keterkaitan erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Inovasi merupakan kunci utama dalam mengembangkan bisnis dan industri, termasuk dalam ekosistem startup yang terus berkembang di era digital. Bisnis startup yang berbasis pada teknologi dan model bisnis yang mengganggu suatu kondisi, serta berperan dalam mempercepat transformasi ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja serta investasi.